Selamat pagi, selamat hari Minggu. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom, sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Minggu 26 September 2021 kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Mari pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita sama-sama datang bermazmur kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan bermazmur dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 2 dan 5. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Mazmur pasal 50 ayat 2 dan 5. Pemirsa, mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita belajar dari Injil Lukas pasal 10 ayat 2 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Lukas pasal 10 ayat 2 sampai dengan 4. Pemberitaan Injil merupakan tugas penting yang harus dilaksanakan di dalam hikmat serta pertolongan Tuhan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, merupakan tugas yang penting karena berita Injil akan membawa orang kepada pengenalan terhadap Kristus dan anugerahnya. Dengan kata lain, pemberitaan Injil akan mengantar orang kepada pintu anugerah keselamatan. Harus dilaksanakan di dalam hikmat karena rintangan terhadap pemberitaan Injil sangatlah besar. Tantangan oleh sebab iblis tentu tidak menghendaki manusia lepas dari genggamannya dan mengalami keselamatan. Memerlukan pertolongan Tuhan. Sebab tanpa anugerahnya, kita tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Terlebih lagi karena keselamatan bukanlah karena usaha manusia, namun semata-mata karena anugerah Allah. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, prinsip dalam pemberitaan Injil ini dikemukakan sendiri oleh Tuhan Yesus
sebagaimana yang ditulis di dalam Lukas pasal 10. Di situ dicatat perintah yang Yesus sampaikan kepada muridnya sebelum mereka melakukan tugas pemberitaan Injil. Tugas yang penting sehingga dalam perjalanan mereka tidak boleh memberi salam kepada siapapun. Artinya, mereka harus berkonsentrasi pada tugas yang mereka emban dan tidak boleh membuang-buang waktu untuk hal-hal yang lain. Tugas yang harus dilaksanakan di dalam hikmat karena mereka diutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Artinya, tantangan yang mereka akan hadapi sangatlah besar. Tugas yang harus dikerjakan dengan pertolongan Tuhan, karena itu di dalam perjalanan mereka tidak boleh membawa bekal apapun. Pertolongan Tuhan inilah yang memungkinkan tugas pemberitaan Injil itu dapat dilaksanakan dengan berhasil. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan peduli kepada kita. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan Yesus juga percaya kepada kita. Selaku para murid-muridnya, Dia memberitakan, Dia memerintahkan supaya setiap kita harus pergi untuk mewartakan Injil keselamatan. Oleh sebab, tanda kutip, memberitakan Injil keselamatan merupakan sesuatu yang penting bagi Tuhan Yesus. Sehingga Ia mempercayakan hal itu kepada setiap para muridnya, termasuk saudara dan saya. Mari kekasih Kristus, kita meresponi perintah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ini merupakan sesuatu hal yang penting, bukan sekedar. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita juga harus serius di dalam memberitakan Injil keselamatan ini. Janganlah kita mementingkan diri kita sendiri dengan bermain-main, bersantai-santai pada saat memberitakan Injil. Tetapi kita harus serius seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam firman-Nya. Biarlah kita melakukan semuanya sehingga kita bisa menolong banyak jiwa, menyelamatkan banyak jiwa untuk kerajaan surga seperti perintah yang Yesus katakan kepada setiap kita. Biarlah kekasih-kekasih Kristus, mari kita melihat hal penting ini. Jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena waktu singkat, waktu sangat singkat, kita tidak mengerti ke depannya. Oleh sebab itu, jangan juga takut. Ingat, Tuhan menyertai kita. Tuhan menjamin, Tuhan menolong saat kita memberitakan Injil dengan tujuan yang benar. Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kita. Dia ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa sikap mementingkan diri sendiri merupakan penghalang terbesar dalam hidup kami untuk memenuhi panggilan-Mu, guna memberitakan Injil kepada semua orang. Acap kali kami mengabaikan pentingnya untuk memberitakan kabar baik, yaitu keselamatan yang telah Engkau sediakan di dalam anugerah-Mu. Karena kami lebih banyak memikirkan kepentingan diri kami sendiri. Tuhan Yesus, ampunilah sikap kami dalam melalaikan tugas penting yang Engkau embankan pada diri kami tersebut. Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu, agar kami dapat melihat dunia sebagaimana Engkau melihatnya di dalam belas kasihan-Mu. Kami juga berdoa memohon agar Engkau memenuhi diri kami dengan hikmat-Mu, supaya dengan demikian kami dapat melewati hidup kami ini dengan sikap yang tidak ceroboh
namun dengan bijak. Sertailah diri kami dengan tuntunan dan pertolongan-Mu. Sebab kami menyadari bahwa tantangan yang kami hadapi di dalam hidup ini melampaui kemampuan diri kami untuk mengatasinya. Namun anugerah-Mu lebih besar dari semuanya itu. Bersama dengan-Mu kami akan melewati hari ini bukan sebagai waktu yang sia-sia, namun penuh dengan makna dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, Pasar Tingkat dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan menolong seluruh umat Tuhan untuk bertindak, untuk tidak berdiam diri, untuk menghormati, menghargai firman-Mu, meresponi firman-Mu, dan bertindak, melakukan seperti apa yang Engkau mau, ya Tuhan. Pagi ini hamba berdoa untuk keluarga Bukor Pioper, keluarga Herming Wijaya, keluarga Urbinas, keluarga Imbiri, keluarga Kuburawak, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Kambu, keluarga Patipari, keluarga Wayoi, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Mayor, keluarga Baransano, keluarga Makabori, keluarga Auri, keluarga Asaribab, keluarga Epa, keluarga Upuya, keluarga Uni Putih, keluarga Peter, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Mambobo, keluarga Karubaba, keluarga Yenu, keluarga Aru, keluarga Kareni, keluarga Waromi, keluarga Sesa, keluarga Pedai, dan semua umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya ini. Tuhan tolong kami. Tuhan ingatkan kami untuk hari ini. Setiap kami pribadi maupun keluarga, kami boleh melangkah menuju rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama dengan tubuh Kristus. Kami mohon belas kasihan-Mu, ya Allah. Kasihani kami, supaya kami menjadi taat dan setia. Kami tidak egois, kami tidak mementingkan diri kami sendiri. Tapi kami melakukan apa yang Engkau mau, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hamba juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang akan melayani pagi maupun pada sore hari. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba minta urapan baru turun bagi seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah mereka melayani dengan hikmat, dengan kekuatan, dengan kasih-Mu ya Allah. Sehingga apa yang mereka lakukan semua tertuju bagi hormat kemuliaan-Mu. Berkati semua gereja-gereja yang melayani pada pagi sama sore hari ini, baik online ataupun onsite. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Hamba mohon Tuhan berikan cuaca yang terindah bagi kami, untuk tidak menghalangi umat Tuhan datang bersekutu bersama dalam setiap gereja. Tuhan berkati kami di dalam ibadah-ibadah kami. Setiap peralatan yang kami pakai, listrik, sinyal, Tuhan beri yang terbaik atas kami. Supaya itu semua dapat memperlancar apa yang kami lakukan di dalam ibadah-ibadah kami ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Tuhan berikan rasa haus dan lapar kepada umat Tuhan untuk bertindak, untuk bergerak, melangkah, tidak berdiam diri. Tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Biarlah mereka sadar bahwa tanpa Tuhan hidup mereka tidak ada artinya. Tuhan memberkati. Ya Bapa,
Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba mohon Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk setiap orang, hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba pada pagi hari ini. Hamba berdoa memberkati mereka. Kepada Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura, Tuhan memberkati hambamu. Tuhan memberkati hambamu. Berikan hatimu dalam hatinya. Berikan hati hamba kepadanya, untuk dia tidak berdiam diri, tetapi dia bertindak untuk memberitakan kabar baik itu kepada banyak orang. Kepada dirinya sendiri, kepada keluarga besarnya, anak cucunya, dan setiap orang yang dijumpainya. Tuhan, mampukan hambamu untuk melakukan perintahmu. Tuhan berkati dia dengan kesehatan. Tuhan berkati dia dengan damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk hambamu, Bapak Donald Lolik Peters. Tuhan memberkati pribadinya. Pakai hidup hambamu. Semakin taat, semakin setia, semakin mengerti kehendak-Mu. Sehingga dia tidak berdiam diri, tapi dia melakukan apa yang Kau perintahkan kepadanya. Untuk pergi memberitakan kabar baik. Dimulai dari dirinya, kepada keluarganya, kepada orang-orang yang ditemuinya. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Biarlah hikmat Tuhan menolong dia di dalam menyampaikan kabar baik ini. Apa yang ia lakukan semua tertuju bagi hormat kemuliaan-Mu ya Allah. Berkati pribadinya, berkati istri anak-anaknya, berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik. Pekerjaan-pekerjaan yang ditangani Tuhan berkati, dan pelayanan spesial diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk Ibu Diana De Vretes yang berada di Sorong. Tuhan juga memberkati. Biarlah hikmat Tuhan menyertai dia. Kekuatan Tuhan menyertai dia. Sehingga dia tidak berdiam diri. Tapi dia juga memberitakan kabar baik kepada dirinya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Diberkati mereka semuanya. Ya Tuhan, tolong. Berkati suaminya, Rocky Alan Paulus, kedua anaknya, Yemima dan Reinhard. Tuhan berkati dalam bangku pendidikan. Kesehatan terbaik turun atas mereka. Pekerjaan-pekerjaan mereka diberkati. Dan pelayanan mereka diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa memberkati orang tua hamba Bapak Lukas T. yang berada di Sorong. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing beliau. Bahwa hidup beliau menjadi teladan bagi anak cucu cicitnya dan bagi banyak orang. Biarlah kesehatan terbaik Tuhan sediakan kepadanya untuk bersyukur atas apa yang ia terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Hamba tetap berdoa untuk hambamu Bapak Abraham Tanamal yang berada di Jakarta. Tuhan memberkati. Hamba tetap mohon Tuhan kasih-Mu melimpah atas hidup hambamu Bapak Abraham Tanamal. Kesembuhan total terjadi atas hidup hambamu. Darah anak domba Allah mengalir, memenuhi seluruh tubuh daripada Bapak Abraham. Kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, mujizat Tuhan turun atasnya. Dan Bapak Abraham Tanamal menerima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kuatkan kedua mata kakinya, untuk dia boleh berdiri seperti sedia kala. Memuji, mempermuliakan Engkau. Hidupnya menjadi teladan bagi istri kekasihnya, bagi anak cucu kekasihnya. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati segala kebutuhan yang dia perlukan, sehingga dia boleh terus memuji dan mempermuliakan Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati anak kekasih Mikael Puturuhu. Tuhan, Engkau mengasihi dia lebih daripada dirinya sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh menuntun dia untuk bertindak, meninggalkan masa lalunya,
dan menuju ke depan seperti apa yang Engkau sediakan terbaik atasnya. Tuhan pakai hidupnya, masa mudanya untuk mempermuliakan Engkau ya Allah. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah mengalir, menyucikan, menguduskan, memenuhi seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Kasih Tuhan melimpah-limpah atas hidupnya sehingga dia akan berdiri sebagai Mikael, putu ruhu yang baru yang mempermuliakan Engkau senantiasa ya Allah. Hati dan pikirannya tertuju kepada kebenaran-Mu ya Allah. Dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi teman-temannya. Tuhan memberkati pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Dan biar Tuhan pakai hidupnya mempermuliakan Engkau selalu. Berkati pribadinya, berkati orang-orang tuanya, berkati orang-orang yang dikasihinya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan. Untuk dia tetap melangkah, mencari kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan pakai hidupnya untuk mewartakan kabar baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa memberkati semua pemirsa yang menonton langsung ataupun mengulang. Tuhan memberkati. Biarlah berikan hati-Mu kepada mereka ya Allah, supaya mereka boleh mengasihi Engkau lebih dari setiap berkat yang mereka peroleh. Dan mereka bertindak, melakukan perintah-perintah firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba percaya Engkau juga memberkati Ibu Anita Kabes yang berada di Fak-Fak ataupun di mana berada pada hari ini. Tuhan terus campur tangan dalam kehidupan hamba-Mu ini. Pakai hidup hamba-Mu untuk menyatakan kasih-Mu lewat pemberitaan kabar baik. Biarlah pribadinya menjadi teladan bagi anak-anaknya, bagi orang-orang yang dikasihinya, bagi suaminya, bagi orang tuanya, bagi siapa saja. Tuhan memberkati. Pakai hidup hamba-Mu, Ibu Anita Kabes, mewartakan kabar baik bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih ya Allah. Hamba ucap syukur buat pagi hari ini. Tuntun kami semuanya. Berikan rasa haus dan lapar yang dalam bagi setiap kami melangkah mencari wajah-Mu di dalam persekutuan-persekutuan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi pukul 6 pagi. Kita bersyukur anugerah Tuhan melimpah atas hidup kita semua. Ingat kekasih Kristus, lakukan perintah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita untuk mewartakan kabar baik kepada mereka-mereka yang membutuhkannya. Tuhan memberkati semuanya. Jangan lupa ibadah. Jangan lupa ibadah. Mari kita melangkah. Jaga kesehatan. Protokol kita tetap jaga dari kita untuk kita. Dan tetap semangat. Percaya Yesus Kristus tetap menyertai kita. Tidak pernah Dia biarkan kita berjalan sendiri. Shalom, salam MDC.